Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman serta Ramadan virtual Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pertemuan yang kemarin, kita sudah membahas 20 sifat wajib Allah yang bagian 1 sudah kita bahas, yaitu ada 10 sifat wajib. Hari ini kita akan melanjutkan 10 sifat wajib Allah yang selanjutnya. Untuk nadomnya ini lanjutan yang kemarin, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anda alaina min barakatihi amin. Al-Fatihah. Oke, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'un basirun wal mutkalimu lahu sifatu sab'atu tangtadimu fakutratun iradat sam'un basara hayatun ilmu kalamun istamar. Ulangi ya. Sami'un basirun wal mutakallimu lahu sifatu sab'atu tangtadimu fakutratun iradat sam'un basara hayatun ilmu kalamun istamar. Sami'un landat kang midhanget basirun landat kang ningali mutakallimun landat kang ngendika lahu iku lahu tetep kedhi Allah sifatun pira-pira sifat sab'atun pitu tang tadimun kang runtut fakudratu mongko nuli sifat kuwasa iradatu lan sifat kersa sam'un lan sifat midhanget basar lan sifat ningali hayat lan sifat urip ilmun lan sifat mangertos atau ngerti kalam lan sifat ngendika istamar kang tetep saking kalam. Jadi 10 sifat yang selanjutnya ini apa saja, yaitu mulai dari sama, basar, kalam, kemudian dilanjut qadiron, muridan, aliman, sami'an, basiron, mutakaliman. Bisa kita lihat di tabel sampingnya kemarin, yaitu sama, basar, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakaliman. Sama midhanget, basar ningali, kalam dawuh, qadiron dat kang kuwasa, muridan dat kang ngersakaken, aliman dan kang mirsani, hayan dan kang gesang atau urip, samian dan kang midhanget, basiran dan kang ningali, mutakaliman dan kang dawuh. Sama artinya mendengar atau midhanget, artinya mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, namun pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran manusia yang bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Seperti sifat Allah yang kemarin, apa itu, ilmun, mengetahui, maka sama sifat Allah mendengar ini adalah tidak ada batas, tanpa batas. Karena apa, pada hakikatnya alam semesta ini adalah Allah sendiri yang menciptakan, baik itu yang tampak nyata maupun yang gaib, yang tidak kelihatan. Dalilnya apa? Surat Al-Dukhan ayat 6, innahu wasami'un alim, sungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Selanjutnya itu maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang samar. Andai kata ada semut yang hitam sedang di tengah malam yang gelap gulita, Allah dapat melihatnya dengan jelas. Sama juga seperti tadi, apa itu,
sama tadi mendengar, Allah juga mampu melihat semua hal, segala hal yang ada di alam semesta ini, karena semuanya adalah ciptaan Allah sendiri. Dalilnya surah ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Dia, dan Dialah Allah yang Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Kemudian yang nomor 13 yaitu ada kalam, Maha berfirman atau berdawuh, atau bahasa Jawanya dawuh nantika. Allah Maha berfirman, namun firman Allah tidak sama dengan perkataan manusia yang terdiri dari suara dengan kata. Firman Allah tanpa suara dan kata-kata. Wa kalamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. An-Nisa ayat 164. Jadi kalam, berbicaranya Allah itu dalam bentuk tidak seperti makhluk, seperti manusia ada suara dan kata-kata, tapi kalamnya Allah itu dalam bentuk firman. Ini dalam surat An-Nisa 164 ini jelaskan bahwasanya Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung, yaitu tepatnya di Bukit Tursina ketika Nabi Musa menerima wahyu. Dan juga kalam Allah yang menjadi mukjizat terakhir Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu wujudnya adalah Al-Quran. 7 sifat ini yang tergolong sifat ma'ani, sedangkan 7 sifat setelahnya adalah sifat ma'nawiyah. Yang dimaksud di sini adalah 7 sifat ini adalah tadi yang 3 baru kita jelaskan tadi, sama, basar, kalam. Kemudian yang 4 sudah kita jelaskan pada pertemuan yang kemarin, yaitu mulai dari kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama tadi yang 3 sama, basar, kalam. Berarti 7 sifat ini adalah termasuk 7 namanya adalah sifat ma'ani. Kemudian 7 sisanya yang 7 terakhir ini namanya adalah sifat maknawiyah. Yang termasuk sifat maknawiyah apa saja, yaitu qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Artinya adalah qadiron Allah Maha Kuasa, muridan Allah Maha Berkehendak, aliman Maha Mengetahui, hayyan Maha Hidup, sami'an Maha Mendengar, basiran Maha Melihat, mutakaliman Maha Berbicara. Apa perbedaannya sifat ma'ani dan maknawiyah? Sifat ma'ani adalah sifat yang sudah tentu atau wajib, sudah pasti melekat pada Allah. Jadi sifat ma'ani ini benar sudah melekat secara wajib ada pada Allah sebagai Tuhan. Konsekuensi Allah sebagai Tuhan maka harus memiliki 7 sifat ini. Kemudian 7 sifat manawiyah ini adalah sifat yang melekat pada Allah karena tidak bisa dipisahkan dari sifat ma'ani. Artinya sifat ma'nawiyah ini merupakan konsekuensi dari adanya sifat ma'ani. Contoh, Allah punya sifat ma'ani namanya ada kudrat atau maha kuasa. Maka Allah punya sifat maknawiyah yaitu qadiron, yaitu artinya Allah maha berkuasa. Contoh lagi, Allah punya sifat ma'ani yaitu iradat, berkehendak. Maka sebagai konsekuensinya Allah punya sifat maknawiyah yaitu muridan, Allah maha berkehendak. Kemudian ada sifat ilmun atau mengetahui, maka sebagai konsekuensinya Allah punya sifat maknawiyah yaitu maha mengetahui. Demikian juga hayat, maka Allah punya sifat maknawiyah hayyan. Sama, Allah punya sifat maknawiyah yaitu sami'an. Basar, melihat, maka Allah punya sifat maknawiyah basiran, artinya maha melihat. Kemudian terakhir kalam, yaitu maka Allah punya sifat maknawiyah yaitu mutakaliman, maha berbicara. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga senantiasa yang sedikit ini membawa manfaat dan barokah, khususnya untuk saya dan umumnya pada semua peserta sekalian. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.